Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin dan hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini dengan mengharap ridha-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Seringkali orang menyangka beribadah saja fokus, tidak perlu kita menambah ilmu kita. Mencari ilmu adalah pekerjaan para santri, para ustadz, para pelajar. Sedangkan kita yang sudah tua nggak usah belajar lagi, sudah habis, sudah kadaluarsa, cukup fokus ibadah. Ini merupakan statement yang salah kaprah. Justru mencari ilmu itu sendiri adalah ibadah, bahkan lebih baik daripada amalan sunnah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengatakan, talabul ilmi afdalu minan nawafil. Menuntut ilmu lebih utama daripada amalan sunnah. Jadi dari sini kita paham bahwasanya menuntut ilmu itu sendiri ibadah, bahkan lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kemudian yang kedua, justru dengan ilmu insya Allah akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang Allah tuntut dari kita bukan banyak-banyakan ibadah, bukan kuantitas. Bagus, orang yang rajin ibadah bagus, tapi lebih bagus lagi jikalau memperhatikan kualitas ibadahnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa yang paling banyak. Bukan paling banyak, tapi siapa yang paling bagus amalannya. Di sini Allah menyebutkan kualitas, bukan kuantitas. Kalau masalah kuantitas, maka setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Tapi masalah kualitas itu tuntutan. Kenapa? Agar ibadah kita bisa diterima. Ya. Siapa di antara kita yang ibadahnya nggak pengen diterima oleh Allah? Niscaya pengen diterima. Maka perhatikanlah kualitas ibadah kita. Caranya bagaimana? Dengan belajar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, justru ilmu itu juga yang akan memberikan manfaat kepada kita dan kepada orang lain. Berbeda dengan ibadah, terkadang manfaatnya hanya kita saja yang merasakan. Kita sholat, kita puasa, baca Quran, ya, itu ibadah bukan? Ibadah.
tapi manfaatnya terkadang yang merasakan hanya kita. Ya, soleh sendiri, betul? Akan tetapi kalau ilmu maka manfaatnya tersebar, tidak hanya kepada kita, tapi kepada orang lain juga. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa menasehati, kita bisa mengajari, kita bisa melakukan hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita bisa meluruskan yang bengkok. Kita bisa menyelamatkan orang dari neraka. Ya. Oleh karenanya penting dalam berilmu dan tentunya ilmu ini ya, diperoleh bukan dengan angan-angan belaka, akan tetapi dengan usaha, yaitu dengan belajar. Rasulullah SAW katakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan cara belajar diperoleh, ya, bukan dengan mencari-cari amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dengan mengatakan insya Allah barang siapa yang mengamalkan ini akan diberikan ilmu ladunni. Tidak, ilmu itu dengan belajar, dan Allah lah yang memberikan ilmu. Allah pengen melihat usaha kita bersungguh-sungguh tidak dalam belajar. Jadi datang ke sini jangan malah pindah tempat main HP, ya kan? Jangan pindah tempat, pindah tidur, jangan. Tapi hadir di sini dengan ruh dan badan, dengan jiwa dan pikiran. Ya. Jadi benar-benar kita belajar agar bisa diamalkan kelak dan bermanfaat ilmu itu untuk kita, insyaallah ta'ala. Dan insyaallah pada malam ini kita akan mengilmui amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ternyata kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata ada sesuatu yang beda selama ini yang kita pahami. Ya, jadi pembahasan semakin menarik. Dan malam ini kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah menjelaskan ya tentang apa? Tingkatan hisbah ya. Tingkatan hisbah kita katakan ada berapa, Pak? 5 ya. Yang pertama at-ta'rif, menasehati, mengenalkan ya, memberitahu. Yang kedua al-wa'dhu bil kalamil latif, betul. Menasehati dengan ucapan yang lembut ya, dengan lemah lembut. Kemudian yang ketiga as-sabu wa ta'anif, dengan celaan dan ucapan yang keras ya, tegas. Yang keempat al-ma'nu bil qahri, melarang dengan kekuatan ya, kita hancurkan alat-alat maksiatnya. Seperti itu ya. Tidak masalah jikalau diperlukan ya, tidak masalah jikalau diperlukan. Kemudian yang keempat at-takhwif wa tahdid bidarbi ya, yaitu menakut-nakuti dan mengancam dengan pukulan atau dipukul langsung. Dipukul langsung supaya berhenti ya. Terkadang orang memang harus dibeginikan. Kalau enggak dibeginikan enggak mau berhenti. Nah, sekarang pada rukun yang pertama ya, kita sebutkan kemarin rukun yang pertama dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Hendaklah orang yang melakukan hisbah itu mukallaf, muslim dan mampu. Dan kita sudah mengulas mukallaf itu bagaimana ya, muslim bagaimana, dan qadir. Di situ kita akhiri ya. Nah, orang yang mampu, maka orang yang lemah ya, maka kewajiban dia mengingkari dengan hati. Bukan berarti orang yang lemah itu tidak mengingkari, enggak, tapi mengingkari dengan hati. Karena sekali lagi saya bilang ya, Rasulullah SAW katakan laisa wara'a dzalika minal iman syai'. Tidak ada di belakang lagi, tidak ada di tingkatan yang paling bawah, yaitu mengingkari dengan hati, iman.
Jadi kalau kita melihat kemungkaran, hati kita tidak mengingkarinya, tidak bergeming, nah ini imannya perlu ditanyakan. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Wadzalika ad'aful iman. Tapi kalau punya kekuatan, maka lakukan dengan kekuatan tersebut. Ya. Baik kekuatan kekuasaan maupun kekuatan bayan, lisan, menjelaskan. Kemudian termasuk jikalau dia lemah di sini, ya, lemah karena khawatir kena dampak buruk atau kena mudorot. Ini kalau saya ingkari, saya kena apa? Kena tebas, golok. Ya. Bapak lihat orang minum khamr, di tangannya ada golok. Kalau bapak ingkari, bapak ditebas. Nah ini juga termasuk lemah kita. Ya, maka tidak mengapa. Ya, cukup ingkari dengan hati. Lalu bagaimana jikalau hisbah kita tidak bermanfaat? Nah ini sering terjadi di masyarakat. Dan ini banyak sekali dikeluhkan jamaah. Ustaz, bukannya saya nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi siapalah saya? Ya, nggak bermanfaat nampaknya penjelasan saya ini. Nah ini dibahas sekarang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa kadzalika idza 'alima anna inkarahu la yanfa' fayanqasimu ila arba'ati ahwal. Begitu juga jikalau dia yakin, ini enggak cukup dengan katanya kira-kira, menyangka, enggak, dia harus yakin. Dia harus mengetahui dengan yakin bahwasannya hisbah dia, amar ma'ruf nahi mungkar dia tidak bermanfaat. Nah, maka keadaannya dibagi empat. Nah, ini hukum-hukumnya, Pak. Ya, dia mengetahui dengan yakin kalau saya jelaskan, kalau saya nasihati, kalau saya ingkari nggak bermanfaat, maka keadaannya ada empat. Keadaan pertama, ihdaha an ya'lam anal munkar yazulu biqaulihi aw fi'lihi min ghairi makruhin yalhaquhu fayajibu alaihi inkar. Dia mengetahui, meyakini dengan yakin bahwasannya kemungkaran itu akan hilang dengan ucapannya. Ini namanya hisbah dengan lisan, atau dengan perbuatannya. Ini namanya hisbah dengan kekuatan, ya, dengan tangan. Min ghairi makruh, tanpa ada dampak buruk yang menimpa dia. Jadi dia yakin kalau saya ingkari si fulan ini yang sedang minum khamr, ya, saya ingkari, ya, dan saya yakin tidak akan berdampak buruk pada saya. Dia tidak akan memukul saya, mencelakakan saya, tidak. Maka dalam keadaan seperti itu, yajibu alaihil ingkar, wajib baginya untuk mengingkari. Ya. Dan ini kebanyakan kita di Indonesia, insya Allah orangnya baik-baik, ya. Orangnya lembut-lembut. Apalagi tetangga sendiri sudah kenal, apalagi saudara sendiri, apalagi kerabat sendiri. Ya, jangan khawatir. Tapi kalau preman di samping jalan, mungkin Bapak, ini kalau saya ingkari, ini orang lagi nyekek botol ini, ya. Kalau saya ingkari, botolnya ditimpakan ke saya, kayak gitu. Maka nggak wajib. Ya. Fayajibu alaihi ingkar. Kalau khawatir, maka dia ke tingkatan yang kedua, al-hala as-saniyah, ya, keadaan yang kedua. An ya'lam anna kalamahu la yanfa' wa annahu in takallama durib fayartafi al-wujubu anhu. Kalau dia yakin ucapannya enggak mempan, enggak bermanfaat, ya. Dan jikalau dia tetap memberikan nasihat, dia bakal dipukul misalkan, atau ditebas misalkan, atau ditusuk dengan alat-alat tajam, senjata tajam, maka kewajibannya gugur. Cukup ingkari dengan hati, berarti udah tinggalkan, kayak gitu. Ya, semisal perbuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau suatu hari dengan muridnya lagi jalan, ada tentara Mongol sedang duduk-duduk minum khamr.
Ya, sama Syekhul Islam Taimiyah ditinggalkan. Muridnya bingung, Syekhul Islam. Beliau terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, nggak takut sama orang. Tapi dalam hal ini, ya, karena Masya Allah senjata mereka megang senjata, nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang dalam diri mereka. Khawatir jika mau diingkari malah terbang nyawa. Ya, tapi bijak, Syekhul Islam nggak mengatakan hilang takut nyawa dia, enggak. Dia mengatakan keadaan mereka mabuk lebih baik daripada mereka tidak mabuk. Loh, kenapa? Justru kalau mereka mabuk nanti teler, tidur, betul? Tapi kalau mereka sadar, khawatir menebas atau membantai kaum muslimin. Seperti itu. Ya, pandangannya kemana? Kaum muslimin. Ini keadaan yang kedua. Kalau dia yakin nggak bermanfaat dan jikalau memaksakan beramal ma'ruf nahi mungkar, dia justru dipukul, disakiti, membahayakan dirinya, maka tidak wajib. Sekali lagi jangan menyangka. Harus ya yakin memang seperti itu. Dan itu ada indikatornya biasanya. Ya misalkan orangnya lihat dulu, orangnya ini tinggi besar, ya kan, seram, kekar. Kita tahu akhlaknya buruk, bengis, ya, sadis, kayak gitu. Di tangannya pula ada senjata misalkan. Nah itu dari indikator-indikator itulah kita bisa timbul pengetahuan, keyakinan, oh nggak bermanfaat. Justru kalau saya tetap memberikan nasihat wejangan, justru saya disakiti misalkan, maka gugur kewajiban. Al-hala as-salisah, keadaan yang ketiga, an ya'lama anna inkarahu la yufid lakinnahu la yakhafu makruhan fala yajibu alaihi al-amr li'adamil faidah. Dia mengetahui, dia meyakini bahwasannya hisbah dia enggak bermanfaat, akan tetapi tidak dikhawatirkan ada dampak buruk menimpa dia. Dia tahu enggak bermanfaat ini, orangnya bebal, keras kepala, ya, apalagi tokoh masyarakat misalkan tidak menerima ucapan nasihat dari kita yang bukan siapa-siapa. Tapi tenang, dia nggak takut bakal disakiti, ya, karena ini orang Indonesia baik-baik orangnya, nggak mungkin, ya, main hantam, main pukul kepada orang yang menasehati. Paling balasan sebagian masyarakat kita sok suci, ya, sok benar sendiri, suka menyalah-nyalahkan, urus saja amalanmu, ya. Bahkan saya pernah dengar keluar dari lisan ngomong ke saya ketika saya ingkari perbuatan beliau, ya, dia bilang biar saya yang nanggung dosanya. Masya Allah, ya Rabbi. Ya, ini saya ngelus-ngelus dada saja, ya kan? Saya senyumi saja, ya, seperti itu. Semoga Allah mendapatkan hidayah. Sekarang beliau sakit, ya, jatuh sakit parah. Terus apakah saya bilang rasain? Justru saya kunjungi beliau, ya, kunjungi beliau, mendoakan beliau. Ya, beliau pun minta maaf kepada saya. Ya, tapi ini bukan bukan rahasia ilahi, insyaallah bukan, ya. Insyaallah bukan. Gak ada saya doakan keburukan buat beliau. Ya, siapa yang menyakiti kita, kita maafkan. Siapa yang menolak kita, kita maafkan, ya. Seperti itu. Maka kata beliau, kalau memang dia meyakini hisbahnya nggak bermanfaat dan yakin tidak bakal ada dampak buruk, tidak mungkin disakiti, dipukul, ya, dicelakai, enggak, maka tidak wajib. Enggak wajib. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya. Karena nggak ada faedahnya. Ini saya kurang setuju sebenarnya. Lakin yustahab, tapi disunnahkan. Lakin yustahab. Tetap baca setelahnya, lakin yustahab, tapi disunahkan. Kenapa tetap disunahkan? Yang tadi kan wajib, ya, wajib, ya, tidak wajib. Sekarang nggak wajib tapi disunahkan.
li'idhari sya'iril Islam wa tadhkir biddin. Kenapa disunahkan? Alasannya karena itu untuk menampakkan syiar Islam. Syiar Islam. Apa syiar Islamnya, Pak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini syiarnya. Nah, saya bilang apa? Ketika amar ma'ruf nahi mungkar hilang, ya, akibatnya fatal. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada tiga. Yang pertama apa? Agama akan punah. Ya, hilang agama Islam, tinggal nama saja. Ya, tapi kemaksiatan tersebar. Ya, idmahalatid diyanah. Ya, ibarah mu'alif itu akan punah agama. Yang kedua, zaharal fasad, akan tersebar kerusakan. Nggak malu-malu lagi kerusakan itu, kemaksiatan nggak malu-malu lagi. Sudah terang-terangan, nampak jelas, tapi orang diam 1000 bahasa. Bahaya kalau amar ma'ruf nahi mungkar nggak ada yang melakukan. Yang ketiga, kharabatil bilad, negeri akan hancur, akan bangkrut, akan apa ya? Binasa, ya. Akan rusak negara itu. Karena nggak ada lagi yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Allah berikan pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita nggak aman, bisa saja Allah menurunkan adab, ya. Disegerakan di dunia gara-gara nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari azab yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja. Ya, orang soleh pun kena. Nah, ini dia azab karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tadhkir biddin, dan mengingatkan masalah agama. Ya. Orang beramar nahi mungkar kan pasti mengingatkan apa, Pak? Agama, ya. Pak, ini tidak boleh, ini dilarang agama kita. Pak, ini kewajiban, jangan tinggalkan. Ini kewajiban agama kita. Jadi mengingatkan agama. Makanya disunahkan, ya. Terkadang kebanyakan ucapan kita, obrolan kita, ya, apa, Pak? Dunia, ya, dunia. Sedikit ucapan kita tentang agama. Ini keadaan yang ketiga, ya. Dia meyakini tidak bermanfaat nasihatnya dan akan tetapi tidak khawatir berdampak buruk, ya. Tidak akan disakiti, tidak akan dipukul, maka hukumnya hanya sunnah saja. Yang keempat, al-halatul rabi'ah an ya'lam annahu yusabu bimakruh walakin yubtilul munkar bi fi'lihi. Mithlu an yukassir al-'ud wa yuriqul khamr wa ya'lam annahu yudrab aqiba dzalika fayartafi'ul wujubu anhu. Keadaan yang keempat adalah dia yakin, ya, kalau dia tetap melakukan hisbah itu apa, Pak, kemarin? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya singkat, 4 kata jadi 1 kata, ya. Kalau dia meyakini, kalau dia melakukan hisbah, maka dia mendapatkan mudarat, berdampak buruk pada dia, disakiti, dipukuli, ya. Akan tetapi dia tahu bahwasannya kemungkaran pasti bakal hilang dengan perbuatannya. Gimana itu gambarannya? Dia yakin bakal kena dampak buruk, bakal kena mudarat kalau dia tetap hisbah. Tapi dia yakin kalau saya lakukan, saya paksakan, kemungkaran hilang. Gambarannya bagaimana, Pak? Mengingkari maksiat, contohnya apa? Alat-alat musik. Jadi dia ambil alat musik, dia hancurkan alat musik tersebut. Hilang nggak? Pasti hilang, tapi ini milik orang ini, ya. Kena tonjok, dia yakin pasti kena tonjok. Yang namanya orang kan sayang sama
alatnya gitu. Sama alatnya. Nah, kalau radio, TV, apakah dibanting TV-nya? Radionya dilempar? Enggak, Pak. Ya. Jadi TV itu dia bukan secara zat barang yang haram, bukan, ya. Tontonannya itu yang haram terkadang. Makanya ganti channel aja. Ya, seperti itu atau matikan. Makanya kalau ada misalkan kendaraan umum nyetel musik ya, nah coba ya coba bukan dibanting itunya ya, dashboardnya jepuk, jangan, ngamuk nanti supirnya. Atau wayurikul hamr, atau menumpahkan homer, hilang nggak? Pasti hilang kan, tapi kan itu homer milik orang, harganya mahal ya, anggur merah pula, kan seperti itu, pasti kita kena hantam kayak gitu, tapi dia yakin pasti bakal hilang ya, tapi dia bakal kena tonjok orang. Maka hukumnya bagaimana? Yartafi'ul wujubu anhu, enggak wajib. Lalu apa? Wa yabqa mustahabban, hukumnya hanya sunnah saja. Nah, paham ini Pak? Sunnah saja. Apalagi kalau Bapak punya silat, nah kan lebih enak dia mukul tangkis kan gitu. Liqaulihi, dalilnya mana? Liqaulihi fil hadis. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan jair. Seutama-utamanya jihad adalah ucapan yang hak. Maksudnya apa? Nasihat. Ucapan yang jujur, nasihat, ucapan yang benar. Ya. Di hadapan pemimpin yang zalim. Karena kebanyakan orang kalau di hadapan pemimpin yang zalim apa Pak? Menjilat, Pak. Berdusta, cari muka, ya. Semua yang dikatakannya, masya Allah, mutiara, ya, yang terpendam. Semuanya berlian, semuanya emas. Sampai kentutnya pun, masya Allah, merdu sekali Pak kentutnya, ya. Masya Allah. Sehat Pak itu Pak, ciri-ciri sehat, ya kan? Ada saja. Supaya pemimpin itu senang ya. Padahal kentut tetap ya dipuji. Alhamdulillah Pak, Bapak kentut tanda orang sehat kayak gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik jihad itu adalah kita menasihati pemimpin yang zalim. Saya tanya, segi pendalilannya di mana ini? Segi pendalilannya, segi wajhul istidlal kalau bahasa usul fikihnya. Di mana Pak? Sultan, pemimpin itu punya kekuatan tidak? Ya, bisa saja dengan satu perintah, ya, tangkap, pukul, penjara, tembak, bisa? Bisa. Ya. Dan ketika ada orang memberanikan, padahal dia yakin kalau saya menasihati pemimpin, saya bakal dibedil, ya, saya bakal dipenjara, ini mudarat, dia yakin. Tapi dengan ucapan dia, ya, akan hilang kemungkaran, maka inilah sebaik-baik jihad, ya, sebaik-baik jihad. Seperti para ulama dahulu ya, mereka nggak takut kalau pemimpin salah, mereka datang ke tempat, ya, pemimpin, ke tempat sultan. Dia nasihati ya. Tidak perlu memprovokasi warga, memprovokasi masyarakat kayak gitu. Lihat pemimpin kalian ya zalim, nggak ada kayak gitu. Dia dan masuk ke istana menasihati ya. Mengamalkan hadis Nabi SAW, man arada an yansah lidhi sultan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih, ya. Barang siapa yang ingin menasihati para pemimpin, maka ambillah tangannya dan bersepi-sepianlah.
4 mata saja. Ya. Nasihati. Idza qabila fadzaka. Kalau diterima alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa in lam yuqbal faqad adda ma'alih. Kalau enggak diterima, dia sudah menunaikan kewajiban. Wala khilafa. Itu dia 4 tingkatan, Pak. Saya ulangi biar tahu. Jadi ini kasusnya apa? Kasus jikalau ada seseorang yakin, tahu, jikalau saya mengingkari kemaksiatan tersebut gak bakalan bermanfaat, ya, gak berfaedah, gak ada manfaatnya, maka jangan langsung mundur, jangan langsung ingkar dengan hati saja, jangan. Tapi dibagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama, dia yakin kalau kemungkaran itu pasti hilang dengan perbuatannya, alias dengan tangannya, kekuatannya, atau dengan nasihatnya, tanpa khawatir bakal kena mudarat. Nggak khawatir bakal ditinju, ditonjok, disakiti, enggak. Maka pada saat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Keadaan kedua, dia yakin bahwasannya nasihatnya tidak akan bermanfaat. Justru bakal dipukul kalau saya menasihati, bakal disakiti, bakal dipenjara kalau saya tetap menasihati, misalkan. Maka tidak wajib hukumnya. Kemudian yang keadaan ketiga, dia yakin ya bahwasannya nasihatnya nggak bakalan bermanfaat, tapi dia juga tahu ya nggak mungkin saya disakiti. Wong yang saya nasihati tangga saya atau teman akrab saya, ya, atau orang tua saya, nggak bakalan mungkin menyakiti. Maka hukumnya tidak wajib, namun sunnah sebagai menghidupkan syiar Islam dan sebagai mengingatkan urusan agama. Yang keempat, dia tahu bahwasannya ya dia bakal celaka, bakal kena mudarat kalau dia mengingkari. Tapi dia tahu juga, dia yakin kemungkaran pasti bakal hilang gara-gara hisbah beliau, hisbahnya dia. Seperti menghancurkan alat-alat musik, ya pasti hilang kemungkaran. Ya tapi pasti pula dia kena tonjok oleh yang punya alat musik tersebut, atau menumpahkan khamr, atau ada orang merokok bapak ambil, nah gunting, bapak gunting rokoknya. Rokok kan ya maksiatan, ya kan, rokok digunting misalkan. Nah dia pasti kena tonjok kita, tapi bakal berhenti merokoknya itu pada saat itu tentunya. Maka kewajiban tersebut ya tidak wajib, tapi hukumnya hanya sunnah saja. Itu 4 keadaan. Nah insya Allah di Indonesia ini ya kalau nggak pertama yang ketiga lah ya. Yang pertama yang ketiga. Orang Indonesia baik-baik insya Allah. Wala khilafa annahu yajuzu lil muslim al-wahid an yuhjim ala sufufil kufar wa yuqatil. Ini dalil kedua Pak ya. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwasannya boleh bagi seorang muslim untuk nyemplung ke barisan orang-orang kafir ketika perang, ketika jihad fisabilillah, orang muslim dengan orang kafir perang, kaum muslimin, kaum kafirin perang. Nah ada seorang muslim, dia menyemplungin diri ke barisan orang-orang kafir dan dia berperang. Ya, kalau dia tahu ya dia bakal terbunuh, ya, maka bagaimana hukumnya di sini? Bagaimana Pak? Dia tahu, sama kasusnya seperti ini, seperti sahabat siapa? Al-Barra bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika perang Yamamah. Ini perang melawan siapa? Yamamah. Siapa yang tahu? Kita belajar sejarah kebudayaan Islam dulu Pak.
Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu kaum muslimin gak bisa menembus benteng ya musuh. Akhirnya Barra mengambil inisiatif, wahai kaum muslimin, lemparkan aku ke dalam benteng. Masya Allah. Mungkin karena dia kurus ya. Lemparkan aku ke dalam benteng agar aku bisa membuka gerbang benteng musuh ini. Akhirnya dilempar betul. Barra bin Malik masuk ke barisan orang-orang kafir, tang perang ya. Alhamdulillah dia selamat, bahkan bisa membuka gerbang. Akhirnya kaum muslimin masuk, kalah musuh-musuh Islam tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, Yamamah itu perang antara kaum muslimin dengan siapa? Ini harus dipancing pakai hadiah mungkin. Ada yang tahu? Dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang mengaku nabi. Ya. Didukung oleh kaumnya karena fanatisme golongan, fanatisme kabilah. Ya, padahal tahu dia ini Musailamah ini kadzdzab, pembohong, tapi itu tadi. Ya. Fanatisme ya, golongan, kelompok. Akhirnya apa? Berperang. Alhamdulillah mati Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ketika itu bagaimana hukumnya Al-Barra bin Malik? Apakah salah perbuatannya? Tidak. Tidak salah. Ya. Tidak salah. Kenapa? Karena dia masuk ke barisan orang-orang kafir membawa senjata ya, dan dia tahu resikonya pasti bakal mati, tapi dia tetap masuk. Dia tetap masuk ke sana. Berbeda kasusnya jikalau orang ini lemparkan aku ke dalam benteng orang-orang kafir misalkan. Orangnya buta. Orangnya buta. Enggak bawa senjata. Ini namanya cari mati, enggak bermanfaat, enggak boleh. Ya, tidak boleh, haram. Begitu juga kata beliau, jikalau kita melihat orang fasik sendirian, dia lagi nyekek botol minum khamr, tapi di tangannya ada pedang, ada golok, ada senjata tajam, dan dia yakin kalau saya ingkari orang tersebut pasti saya kena tebas, ya, maka nggak boleh untuk mengingkarinya, ya, nggak wajib. Ini masuk keadaan yang kedua. Kenapa? Karena orang mabuk itu hilang kendali. Justru dengan mabuknya kemungkinan tanpa sadar diri dia bakal menebas kita. Ya, kayak gitu. Wa in 'alimal munkar annahu yudrab ma'ahu ghairuhu min ashabihi lam tajus lahul hisbah. Kalau dia tahu ya, al-munkir ya, wa in 'alimal munkir annahu yudrab ma'ahu ghairuhu min ashabihi lam tajus lahul hisbah. Kalau dia tahu ada orang mengingkari kemungkaran tapi dia tahu bakal dipukul ya, dia dan teman-temannya. Jadi dia enggak sendirian. Maka tidak boleh membahayakan ya, karena itu bisa membahayakan orang lain. La dharara wala dirar, ya, tidak boleh. Li'annahu ajiza an daf'il munkar illa bi ifdaihi ila munkar akhar. Karena ya, dia tidak mampu untuk menolak kemungkaran kecuali harus dengan menyebabkan kemungkaran yang lain. Jadi jangan sampai ingkar mungkar kita menimbulkan kemungkaran yang lain. Seperti perbuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, dia tinggalkan orang-orang Mongol minum khamr, ya,
Karena khawatir kalau diingkari justru malah murid-muridnya kena, kaum muslimin yang lain kan kena. Balas dendam ya kan, mau dan lain sebagainya. Walasna na'ni bil ilmi fi hadhihi al mawadhi illa ghalabatudz dhann. Yang kami maksud dengan ilmu di sini ya tadi yang saya bilang, harus yakin, bukan hanya sekedar mengira dan menyangka. Ya. Jadi harus apa? Dia yakin, dia tahu minimal apa? Minimal kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya. Kayak gitu. Maka barang siapa yang menyangka dengan kemungkinan yang besar, ya sangkaan yang besar, bahwasanya dia bisa tertimpa dampak buruk, tertimpa mudarat seperti pukulan, ya, tusukan, hantaman, maka tidak wajib baginya ingkar. Tapi kalau dia menyangka dengan kemungkinan yang besar tidak akan tertimpa itu semua, maka jadi wajib, ya. Tidak wajib. Ustadz, kan ada orang yang pengecut, dia memang Ustadz. Dikit-dikit mengira, oh ini bakal tonjok, ya kan? Oh ini saya bakal dipukul, oh saya bakal disakiti. Ya karena orangnya memang pengecut, penakut. Itu bagaimana? Nggak dianggap orang seperti ini. Maksudnya nggak dijadikan patokan. Yang jadikan patokan apa? Orang yang biasa, yang sedang-sedang. Tidak pula orang yang pemberani di luar batas, Pak. Ada orang kan nggak takut, ya. Pokoknya saya harus ingkar mungkar, saya berani, apapun resikonya. Nah, nggak bisa juga. Jadi orang yang sedang-sedang lah, orang yang sedang-sedang. Kemudian yang dimaksud oleh beliau tentang dampak buruk atau mudarat yang dimaksud, sehingga kita tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar jikalau mendapatkan kemudaratan. Kemudaratan yang bagaimana? Apakah hanya digelitik itu juga disebut kemudaratan? Kenapa antum diam saja? Takut digelitik. Nah, apakah itu menjadi penghalang untuk kita berbuat mungkar, berbuat amar ma'ruf nahi munkar? Untuk kita menasihati, apakah itu penghalang? Kata beliau, wa na'ni bil makruh ad-darbu awil qatl wa kadzalika nahbul mal. Ya. Yang kami maksud dengan kemudaratan adalah pukulan dan pembunuhan. Jadi kalau khawatir dipukul, khawatir dibunuh, maka enggak wajib. Ya. Atau diambil harta kita. Ya. Kita ingkar mungkar, malah sini mana HP-mu, ya kan? Aduh, harta diambil, maka enggak wajib. Lalu kalau celaan, cercaan, ejekan, bulian, apakah termasuk memudaratkan? Hah? Termasuk, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Kata beliau, fa amma sabbu wasyatam falaysa bi'udrin fis sukut. Adapun celaan, cercaan, ejekan, bulian, maka itu bukan uzur, maka itu bukan mudarat, ya. Kenapa? Li'annal amir bil ma'ruf yalqa dzalika fil ghalib. Karena memang kebanyakan orang yang melakukan hisbah ya pasti digituin, pasti digitukan. Ah, sok suci kau, ya kan? Sok ahli surga, kayak gitu. Lihat. Seperti itu keadaannya. Lihat Rasulullah ketika dakwah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi berdakwah, itu gelarnya bagus, Pak. Walaupun bukan dokter LCMA, bukan. Lebih hebat daripada gelar itu semua. Apa itu? Al-Amin. Orang yang terpercaya. Ya, namanya Muhammad, terpuji. Orangnya dipuji. Namanya baik di masyarakat. Tapi ketika dia sallallahu alaihi wasallam berdakwah, apa gelarnya? Al-Kadzdzab, pendusta. Ya. As-Sahir, penyihir. Asy-Syair, penyair, ya. Al-Majnun, orang gila. Lengkap, Pak. Semuanya yang jelek-jelek dilekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi lihat, apakah itu menjadi gugur kewajiban beliau untuk berdakwah? Tidak. Ya. Tetap Rasulullah lanjut. Kalau seandainya itu uzur, ya pasti Rasul nggak usah dakwah. Loh kenapa ya Muhammad nggak dakwah lagi? Aku kan dicap yang enggak, dikatain yang enggak, difitnah, diejek. Ya. Enggak, tapi Rasul tetap jalan, tetap dakwah. Ini menunjukkan itu semuanya bukan uzur, ya. Dan fakta di lapangan memang seperti itu. Orang sulit, ya, apalagi di sini dilindungi oleh undang-undang, Pak, ya. Kalau sempat kita nonjok gitu kan bahaya itu, ya. Bisa kena penjara, Pak, ya. Ya, seperti itu. Jadi paling pakai perkataan, ya, seperti itu. Jadinya kita apa, Pak? Harus kuat iman, kuat mental. Nah, jangan melempem kayak kerupuk disiram air letoy. Jangan. Kita harus bermental kuat, ya. Iman yakin, ya. Jangan takut. Karena Allah bersama kita, ya. Jadilah seperti Nabi Musa, yakin dengan pertolongan Allah. Ya, ketika kaumnya mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kita bakal ketangkep sama Fir'aun dan tentaranya. Lihat, Fir'aun ada di belakang, di depan kita Laut Merah. Mau kemana kita? Kita bakal ketangkep. Tapi Musa dengan yakin, mentalnya kuat, ya. Kalla, gak seperti itu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Dia akan memberikan solusi. Dia akan memberikan jalan keluar. Makanya jangan pernah tinggalkan Allah. Apalagi orang yang bertekad dakwah. Jangan pernah lepaskan Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Ya, barang siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah akan apa? Menolongnya, akan ya, membantunya. Jangan jauh. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah pertolongan Allah dekat. Rahmat Allah dekat. Rizki Allah dekat. Ya. Ar-ruknus tsani, sekarang rukun yang kedua. Alhamdulillah rukun pertama selesai. Apa rukun pertama tadi, Pak? Orangnya. Orang yang melakukan hisbah harus seorang mukallaf, kemudian muslim, kemudian qadir, mampu. Sekarang rukun kedua. Rukun kedua dalam amal ma'ruf nahi munkar adalah an yakuna ma fihi hisbah munkaron mawjudan fil hali zahiran, yaitu hendaklah apa yang menjadi objek amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan perbuatan mungkar yang ada pada saat itu dan nampak. Ini rukun kedua berarti apa, Pak? Objeknya alias kemaksiatannya, kemungkarannya ada dan nampak di mata kita. Ya, jangan pula semangat beramal nahi munkar, ya ada orang diam malah diingkari. Apa yang diingkari? Ya, nggak masuk akal. Beda kalau ada orang yang minum khamr, ada orang yang bermain musik. Nah, itu kan nampak kemungkarannya ada, nampak oleh kita, maka kita ingkari. Itu syarat yang rukun yang kedua, ya. Jadi rukun kedua apa, Pak? Hendaknya objek yang kita hisbah itu merupakan kemungkaran yang ada pada saat itu dan nampak oleh mata kita. Ya. Fama'na kaunihi munkaron an yakuna mahdhurul wuqufi syara'. Yang kami maksud dengan mungkar, jadi yang dimaksudkan dengan perbuatan mungkar adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Memang dilarang oleh syariat. Jadi ada dalilnya, ya, yang melarang. Zina misalkan, ya, minum khamr misalkan.
berbuat zalim, berbohong, ya, bermain musik. Itu semuanya kemungkaran yang ada dalil dalam syariat. Wal munkar a'am minal ma'siyah. Ini menarik Pak ya. Dan kemungkaran itu lebih umum daripada maksiat. Kemungkaran lebih umum daripada maksiat. Bagaimana itu? Id man ra'a sabiyan aw majnunan yashrabul khamra fa alaihi an yuriqa khamrahu wa yamna'u. Jadi ibarahnya para ulama, ungkapan para ulama itu detail sekali Pak. Ya, kata beliau rukun yang kedua adalah hendaknya objek yang menjadi hisbah, lahan hisbah, ya, itu adalah kemungkaran. Dia nggak memakai ungkapan kemaksiatan, tapi kemungkaran. Loh, kenapa seperti itu? Karena barang siapa yang melihat anak kecil atau orang gila sedang minum khamr, ya, ada anak kecil kan minum khamr, atau orang gila minum khamr, maka wajib bagi dia untuk menumpahkannya, mengingkarinya, jangan diam saja. Itu mungkar bukan Pak? Mungkar, tapi itu maksiat tidak? Hah? Ikhtilafal ulama. Enggak ikhtilaf. Itu bukan maksiat. Kenapa? Karena orang masih kecil. Ini orang gila. Orang yang masih kecil, anak yang masih kecil belum balik, itu enggak dihukumi dosa. Makanya adik-adik yang sekarang masih kecil bandel-bandel silakan, ya kan? Kalau sudah balik jangan bandel. Makanya orang tua kalau melihat anaknya itu super aktif, jangan dilebeli apa? Dasar anak bandel. Jangan. Mereka super aktif. Mereka sedang eksplorasi, mengeksplor. Ya, pegang ini, pegang itu, banting ini, banting itu. Ya, ada piring dibantingkan, dijatuhkan, ada gelas ditendang, dikiranya bola mungkin. Ya, jangan anak bandel dibentak habis, dimarah-marahin. Ya, seharusnya diapain Pak? Difasilitasi Pak. Ya, dinasihati juga lah, ya kan? Difasilitasi, ya. Nah, kenapa ditendang gelas? Pengen main bola, nah, belikan bola. Itu pertama. Ya, yang kedua dinasihati jelas, harus dinasihati jelas itu. Ya, kadang anak nggak tahu. Yang ketiga, tutup pintunya. Maksudnya gimana? Ganti gelas dan piringnya dengan plastik, kayak gitu. Jangan kaca-kaca dulu, ya kan? Seperti itu Pak ya. Jadi nggak mesti harus solusinya emosi, tidak. Ya. Jadi anak itu seperti itu, biarkan ya. Dan memang masya Allah, anak kecil memang seperti itu. Jadi kalau kita larang-larang terus nanti khawatir Pak besarnya apa? Pelampiasan. Nah, dulu bandelku kurang puas ini ya kan. Nah, udah besar saya bandel lagi, kayak gitu. Jadi kalau kecil sudah puas dengan kebandelannya, ya, dengan hiperaktifnya, insya Allah, ya, ketika dewasa sudah tahu semuanya itu, ya kan? Yuk kita mengambil mangga, nah sudah tahu saya kecil ya, gak usah, haram ini kan, kayak gitu. Kalau kecil nggak tahu, iya juga seru nih, ya. Saya nggak pernah pas kecil seperti ini, ya kan? Akhirnya ngambil mangga orang. Ya, jadi sabar-sabar. Jadi orang tua itu harus banyak bersabar. Insya Allah nanti ketika dia sudah besar melihat kita sudah tua, jompo, tidak bisa ngapa-ngapain, mereka pun bakal sabar ya menghadapi kita. Sampai mana ini? Dalilnya mana? Ini Ustadz ngawur. Enggak ngawur. Ada dalilnya Pak. Orang gila enggak mendapatkan dosa atas maksiatnya. Anak kecil enggak dapat dosa atas maksiat yang dilakukannya. Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rufi'al aqlam an salas.
Pena catatan dosa itu diangkat dari 3 orang. Dari 3 tipe orang. Yang pertama, an sabiyyin hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Tuh. Jadi kalau masih kecil, ya kayak gitu. Gak dianggap maksiat perbuatannya, walaupun dia ngelempar mangga tetangganya gitu, gak dianggap maksiat. Tapi yang melihat harus ingkari. Ada bapaknya, oke, ya nak bagus, Abi juga mau, ya itu bahaya. Mengiyakan, menyetujui, ya harus diingkari Pak, tetap. Makanya kata beliau, kalau ada orang yang melihat anak kecil berbuat maksiat, tetap kita ingkari. Walaupun menurut dia, ya bukan menurut, hak dia anak kecil nggak berdosa, tapi tetap itu kemungkaran. Supaya apa Pak? Supaya anak kecil tumbuh paham, oh ini dilarang. Yang penting dia pernah nyoba. Yang penting dia pernah nyoba, pernah tahu, oh ini dilarang. Kayak gitu. Boro-boro kita ngasih tahu sekali aja masih ngulang-ngulangi kan? Seperti itu. Itu yang pertama, anak kecil. Yang kedua, an majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai sembuh gilanya, sampai sadar dia. Ya, ada orang gila telanjang di jalan. Ya. Dosa enggak buka aurat? Hah? Enggak dosa buka aurat, Pak. Kita yang enggak gila, Pak ya. Dosa enggak? Dosa kan? Buka aurat dosa. Kita yang enggak gila. Nah, kalau orang gila, dosa enggak? Enggak. Rufi al-aqlam diangkat. Pena catatan dosa itu diangkat, enggak dicatat dosa. Oh, gila. Kayak gitu. Ada orang gila datang ke warung ngambil makanan snack, dimakannya. Ya. Kalau kita ke warung orang ngambil saja nggak bayar, dosa kan, mencuri. Tapi orang gila enggak dosa. Tapi itu kemungkaran, kita ingkari. Ya, kita ingkari, jangan biarkan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Anin naim hatta yastaiqim. Dari orang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau ada orang tidur Pak, dia bangun, dia bunuh orang. Ada nggak kayak gitu Pak? Pas tidur, ya, dia membunuh orang misalkan, maka apakah dia kena hukuman mati? Tidak, kan jalannya jelas. Kenapa masih ragu antara kita Pak ya? Jangan ragu, jelas. Kalau ada orang tidur berbuat maksiat, maka tidak dicatat dosa. Tidak dicatat dosa. Ibaratnya bapak mimpi basah. Terkadang kan bukan istri bapak, betul nggak? Apakah dosa? Tidak, ya, mimpi kok. Ya. Orang tidur tidak dihukumi dosa jika melakukan kemaksiatan. Wa kadzalika law ra'a majnunan. Begitu juga kalau kita melihat ada orang gila berzina dengan orang gila. Di pinggir jalan pula. Itu kita diam saja atau kita ingkari Pak? Ingkari, betul. Kita bedakan, kemungkaran lebih umum dari kemaksiatan. Mungkin bukan menurut ya, bagi si orang gila nggak dosa itu, nggak dihukumi dosa karena orang gila. Ya, orang gila laki-laki berzina dengan orang wanita gila perempuan, itu nggak dosa di hak mereka nggak gila, nggak dicatat dosa. Tapi itu kan kemungkaran, tetap kita ingkari. Ya. Atau dia orang gila ini berzina dengan hewan. Ada sapi tetangga diembatnya, ya kan? Apakah kita diam saja? Nggak boleh. Tidak boleh. Itu kemungkaran wajib untuk kita ingkari. Masya Allah. Wa qauluna mawjudan fil hal ihtiraz mimman syarabal khamra wa faraga min syurbiha. Sekarang dijelaskan maksud dari rukun yang kedua tadi. Maksud ucapan kami, kemungkarannya harus ada
ya, itu dikecualikan kalau kemungkarannya sudah hilang, sudah selesai. Ada orang minum khamr, sudah selesai minum khamrnya, apakah wajib diingkari? Tidak, sudah hilang kemungkarannya, ya, sudah hilang. Ya. Atau perkara yang bakal ada untuk kedua kalinya, ya, bakal ada. Dia minum khamr hari ini, ini kemungkinan nanti minum lagi. Apakah ada ingkar mungkar di sini? Tidak ada, kecuali hanya nasihat saja, ya, nasihat saja. Ya. Makanya ingkar mungkar yang dimaksud di sini, Pak, kalau khamr ditumpahkan khamrnya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai maka nggak perlu kita ambil botolnya, kita pecahkan, kita banting, kita lempar, enggak. Cukup dinasehati. Ya. Paham ini, Pak, ya? Nggak pas, ya? Wa qauluna zahiran ihtiraz mimman tasattar bil ma'siyah fi darihi wa aglaqa babahu. Yang kami maksud dengan harus kemungkarannya nampak oleh mata kita, itu dikecualikan orang yang sembunyi-sembunyi maksiatnya. Kalau orang sembunyi-sembunyi maksiatnya, nggak boleh, Pak, kita cari-cari kesalahan orang lain. Namanya tajassus. Wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai, nggak boleh kita cari-cari kesalahan. Wah, cari target, ya kan? Cari mangsa, enggak. Ya, kita jalan nampak kemungkaran kita ingkari. Kalau enggak nampak jangan dicari-cari kesalahan kaum muslimin. Itu namanya tajassus, wala tajassasu. Ya, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jadi ada orang di rumah, kita gedor-gedor, kita ketuk-ketuk pintu, gedor-gedor pintunya. Kita cek, ngapain? Lagi cari ladang hisbah. Ya. Allahu Akbar, nggak boleh. Kecuali kalau ada sesuatu yang terdengar dari luar. Kita lagi di luar rumah dia, kita mendengar ada suara musik, ya, 1 jam saja, kadang-kadang gitu kan, atau suara musik gitar, ya kan, musik seruling, ya, bass dan lain sebagainya, maka barulah kita ketok pintu, kita ingkari. Paham ini, Pak? Baru boleh masuk. Nah, kita ambil alat musiknya, kita hancurkan. Setelah itu kita masuk rumah sakit, ya kan? Insya Allah. Ya, kalau nggak bisa dengan tangan, maka dengan lisan, Pak. Ya, saya bilang tingkatan beramal yang betul ada 5. Saya bilang tadi kan, ya, 5. Mungkin dia nggak tahu hukum musik, jelaskan. Ya, akhi, musik itu haram menurut kesepakatan para ulama, ya. Tapi sekarang tersebar banyak di mana-mana musik, yaitu bukan dalil, ya. Banyak tersebar khamr, berarti khamr halal. Banyak tersebar pacaran halal, kan gitu, ya. Logika dipatahkan dengan logika. Kalau nggak menerima dalil dari Quran dan hadis. Sampai mana tadi? Fa in fahat raihatul khamra faladhar jawazul ingkar. Tapi kalau tercium aroma khamr dari mulutnya, boleh kita mengingkari, ya, kayak gitu. Dia minum khamr disembunyikan di dalam belakang gini, tapi mulutnya ngobrol ketahuan. Ingkari. Antum minum khamr, ya. Nah, itu apa di belakang tanganmu? Nah, ini golok. Seperti itu. Oh, iya, tar, gasa. Seperti itu. Jadi kalau ada indikator, Pak, bukti yang menunjukkan itu kemaksiatan ada, ya, baik dengan cara kita mendengarnya atau kita melihatnya, ya, ingkari. Atau saksi, Pak, datang kepada kita orang di sana ada maksiat, misalkan, ya, kita datangi, seperti itu. Kita ingkari kalau ada saksi, cukup itu, ya. Wa yushtaratu fi inkaril munkar an yakuna ma'luman kaunuhu munkaran bi ghairi ijtihad.
Faqulu ma huwa fi mahalil ijtihad fala hisbata fi. Ini sekarang Pak, ini nasihat buat kita semua Pak ya. Jangan terlalu ngegas dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Ya, perhatikan skala prioritas dalam nasihat. Di sini kata beliau, dan disyaratkan dalam ingkar mungkar itu hendaklah perbuatan tersebut mungkar, benar-benar mungkar dengan dalil yang jelas, bukan atas dasar apa Pak? Masih masalah ijtihad, masalah fikih misalkan, ya itu kan banyak masalah fikih kebanyakan, ya nggak banyak, maksudnya ada masalah-masalah ijtihad, beda pendapat kita. Ya kalau itu masalah ijtihad jangan diingkari Pak, jangan diingkari. Ya. Kalau musik itu ijtihad enggak? Masalah ijtihad tidak? Tidak Pak. Para ulama sepakat. Ya, loh ada kok ulama yang menghalalkan? Siapa? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu wafat tahun berapa? Ya, apakah ada ulama sebelum Ibnu Hazm yang menghalalkan? Tidak ada. Ibnu Hazm dalam hal ini menyeleneh, dan banyak sekali para ulama mengatakan penyelisihan Ibnu Hazm al-Zahiri, madhabnya Zahiriyah, ya, bukan madhab yang 4 dia, bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali, bukan. Dia madhabnya Zahiri, melihat zahir nas seperti itu. Banyak fatwanya nyeleneh, akhirnya para ulama mengatakan penyelisihan Ibnu Hazm tidak dianggap. Seperti perkataan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seperti itu. Penyelisihan ya Ibnu Hazm tidak dianggap. Enggak usah dilihat, enggak usah dilirik, apalagi dipegang. Ya. Seperti itu. Zaman sekarang aneh, yang penting enak. Walaupun pendapatnya lemah, walaupun pendapatnya nyeleneh, ya, asing, menabrak dalil, dipegang. Padahal menyelisih ijma. Sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim, Daud dan lain sebagainya, mereka bersepakat apa? Musik haram. 4 madhab mengatakan haram. Datang Ibnu Hazm, oleh orang-orang kekinian dipegang halal musik, ya. Padahal apa? Salah, ya. Dalil sudah jelas, banyak sekali Bapak. Ya. Puluhan dalil dari hadis tentang haramnya musik, dan 5 ayat dalam Al-Quran kalau nggak salah mengharamkan musik, dan 40 nukilan ijma haramnya musik. Kurang apa? Ya, kurang apa? Kayak gitu. Nah ini bukan masalah ijtihad. Maka kalau ada orang yang dengar musik atau main alat musik, kita ingkari, kita nasihati. Ya. Jangan kalah sama anak TK. Ya. Saya pernah dapat cerita ibu-ibu, ya, bagaimana dia mengenal manhaj salaf. Itu berkat anaknya yang masih TK, Pak, masih PAUD. Anaknya yang PAUD, ya, mengingkari ibunya, Bu, nggak boleh dengerin musik, tidak boleh dengerin musik. Loh kenapa? Haram ibu. Aduh, dari mana kau? Ya, dari mana kau dapetin ini? Ya, dari sekolah Bu. Dari sekolah. Tapi ibu ini bijak, ya, tidak langsung tarik anak kita keluarkan dari sekolah itu, nggak ada. Dia cari tahu. Dia tanya, konsultasi dengan kepala sekolahnya, ya, dengan guru anaknya. Dia cari tahu. Ternyata alhamdulillah, ya, dari situ dia mengenal manhaj salaf. Terkadang kita mengenal manhaj salaf bukan karena tauhid, bukan lewat pembahasan tauhid, Pak. Ya, bukan lewat pembahasan tauhid. Ya, ada orang mengenal sunnah gara-gara dinasihati kawannya, akhi itu celana jangan isbal. Apa itu isbal? Kan gitu, kayak gitu. Ada orang usil itu pakai jenggot apa nggak risih? Temannya nggak langsung emosi, kayak gitu. Dia jelaskan jenggot ini sunnah Nabi. Kadang dari situ orang kenal sunnah. Makanya jangan apa Pak? Jangan langsung apa? Emosi, ya.
hadapi dengan bijak saja. Kalau dikata-katain, jangan binatang dilawan binatang, Pak ya. Kamu pakai jenggot kayak kambing, nah kamu nggak pakai jenggot kayak babi, ya kan? Jangan. Masa kambing versus babi kan gitu? Jangan. Idfa billati hiya ahsan. Jelaskan ini sunnah Nabi. Nabi yang memerintahkan, Nabi yang mengamalkan. Ya, nabi-nabi terdahulu pun mengamalkannya seperti itu. Supaya orang dapat hidayah. Nih buku, ya, panjangkan jenggotmu, pendekkan celanamu. Wah, kan mantap tuh. Semoga antum bisa baca, bisa dicerna. Kayak gitu. Makanya saya kenal ustadz itu kemana-mana. Di mobilnya selalu ada buku-buku kecil. Atau di kajiannya dia selalu membawa buku-buku untuk hadiah ke jamaah. Kayak gitu. Nah, ustadz mana bukunya? Di tas, ya kan? Tadi nggak ada yang jawab, nggak dikasih hadiah lah. Perangnya mamah antara siapa? Kaum muslimin memerangi siapa? Kayak gitu. Jadi selalu membawa itu hadiah buku. Karena memang ada juga yang dapat hidayah gara-gara apa? Buku, baca buku. Ya. Saya kenal sebagian ikhwan, itu dia. Saya sering tanya itu, kenapa Bapak bisa mengenal manhaj salaf ini? Ada yang mengatakan, saya mengenal salaf itu di penjara, Ustaz. Masya Allah, di penjara beliau. Ya, bagaimana ceritanya, Pak? Ada orang yang ngasih hadiah buku Sifat Sholat Nabi, terjemahan dari Sifat Sholat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah. Dibaca sama dia, kok mantap, ya kan? Loh kok bagus, ini banyak dalilnya gitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Sudah hatam buku, dikasih lagi yang lain. Seperti itu. Lewat wasilah dia lihat. Ini cerita nyata. Lewat wasilah dia, itu penjara tersebut sekarang jadi apa, Pak? Diisi kajian oleh salah satu ustadz. Yang hadir pertama sedikit, lama-lama Masya Allah. Para napi. Kajian paling rame kajian itu. Kajian salaf. Rame Pak sekarang. Gara-gara siapa Pak? Satu orang ini. Ya, satu orang ini. Rame. Ya udah kita buka kajian di sini. Tenang, saya kenal ustadz. Saya hadirkan ustadznya. Kayak gitu. Ya alhamdulillah. Banyak orang narapidana kenal sunnah, kenal manhaj salaf yang di tempat yang kita sangka ini sarang kriminal, ternyata tempat timbulnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Mana ini? Nah, jadi jangan ingkari ya perkara-perkara yang ijtihad. Contohnya apa? Contohnya masalah kunut, Pak. Nah, ini paling ngegas kita kunut. Kenapa nggak mau sholat di masjid itu? Kunutan di situ, ya kan? Padahal itu masjid di komplek dia. Akhirnya orang langsung memblacklist dia. Ya, boro-boro jadi pengurus masjid, jadi jamaah masjid pun di blacklist. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, akhirnya di blacklist. Masalah kunut ijtihad. Jangan sampai kita memaksakan pendapat. Kalau diskusi silahkan diskusi. Ya. Ulama dulu saja berbeda pendapat masalah kunut. Ya. Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan kunut subuh sunnah. Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Ya udah. Ya. Mereka berdalil. Orang yang mengatakan sunnahnya kunut berdalil dengan hadis Nabi SAW. La yazalun Nabi SAW yaknut fi subhi hatta faraqad dunya. Ya. Rasulullah SAW senantiasa kunut sampai wafat beliau. Ya. Kunut subuh. Senantiasa Rasulullah SAW kunut subuh sampai wafat beliau. Nah, ulama yang tidak berkunut mengkritik hadis ini. Oh, hadis ini lemah, Pak. Di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia perawi yang lemah.
Yang mengatakan kunut itu sunnah, oh enggak, walau dia enggak lemah. Ya, dia terpercaya, riwayat dia banyak. Enggak mungkin dong dilemahkan. Jadi apa, Pak? Perbedaan menilai sebuah hadis. Yang menhasankan ya kunut subuh sunnah, atau yang mensahihkan hadis tersebut kunut subuh sunnah. Yang mendoifkan ya kunut subuh enggak disyariatkan. Jadi para ulama itu dulu mereka ikhlas, Pak, mencari dalil. Kalau kita enggak, mencari kebenaran, pembenaran, ya. Kalau lama dulu mencari kebenaran, diteliti bener-bener, enggak hati-hati, Pak. Ini si perawi ini, Abu Ja'far Ar-Razi ini gimana keadaannya? Apakah terpercaya, thiqah, atau dia dhaif, lemah? Kayak gitu. Cari, Pak. Nah, kalau kita cari pembenaran. Nauzubillah. Enggak boleh. Jangan kita ingkari, ya. Tafadhol, silakan kunut subuh. Saya tahu beberapa ustadz besar, Pak, ya, yang sudah doktor. Jadi jamaah imamnya kunut, ya. Imamnya kunut. Ya. Jadi jangan kebalik, Pak. Kita dalam fikih keras. Ya. Tapi dalam masalah tauhid lembek. Yang ada orang pakai jimat, diam saja. Ada orang enggak berjilbab, diam saja. Ya. Ada orang enggak sholat, dibiarkan saja. Kebalik, Pak. Ya. Jadi lihat porsi apa? Fikih aulawiyat, ya. Skala prioritasnya. Contoh yang lain, ya. Masalah membaca Al-Fatihah di dalam sholat, ya. Makmum, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah juga atau tidak? Nah, ini keras-kerasan juga. Jangan. Ya. Masalah duduk di akhir, ya, yang sholatnya 2 rakaat, salat subuh misalkan, ada yang duduk tawarruk, ada yang duduk iftirash. Nah, ini galak. Oh, ini bukan salafi ini. Kenapa? Tawarruk dia. Gak boleh kayak gitu. Ini masalah khilaf ulama, perbedaan pendapat para ulama. Imam Syafi'i mengatakan tetap tawarruk. Yang penting dia tahiyat akhir tawarruk. Imam Ahmad enggak. Lihat-lihat dulu berapa tasyahud. Kalau sholatnya 2 tasyahud berarti tawarruk. Kalau sholatnya 1 tasyahud kayak 2 rakaat, ya, subuh itu, maka dia duduk iftirash. Jadi dirinci. Ini semuanya berdalil, Pak. Berdalil, ya. Kayak gitu. Yang mengatakan tawarruk berdalil dengan hadis As-Sa'idi. Yang mengatakan iftirash berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi jangan galak-galakan dalam masalah ini, ya, santai, ya, seperti itu. Antara baca bismillah dan gak baca bismillah juga ketika Al-Fatihah, ya, jangan sampai seperti itu. Juga membaca bismillah di sini ketika menyembelih. Kata beliau, ini contoh dari beliau. Maka tidak boleh bagi seorang yang bermadhab Hanafi mengingkari orang yang bermadhab Syafi'i, ya, ketika dia memakan sembelihan yang tidak dibaca bismillah. Karena dalam mazhab Hanafi wajib hukumnya membaca bismillah ketika nyembelih. Bapak punya ayam atau kambing, Bapak sembelih. Menurut mazhab Hanafi wajib baca bismillah, Pak. Wajib baca bismillah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan enggak wajib, enggak syarat. Walaupun kita enggak baca bismillah, halal sembelihan tersebut. Ya, jangan pula, haram itu. Nah, jangan seperti itu. Dan semuanya berdalil, Pak. Semuanya berdalil. Yang mengatakan, ya, menyembelih harus pakai bismillah, mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismallahi alaihi, ya, wa innahu lafisqun. Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah, karena itu fasik, ya, barang fasik jadinya. Dan ini pendapat jumhur mengatakan disyaratkan harus baca bismillah.
Imam Syafi'i enggak wajib baca bismillah. Hukumnya sunnah saja. Sunnah saja. Berdalil juga, Pak. Saya bilang ulama-ulama itu ikhlas mereka mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Mereka berdalil. Apa dalilnya? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sekelompok kaum datang kepada Nabi SAW, ya bertanya. Ada para sahabat ya bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna bilahmin la nadri, ya ayadzukurullah isma'alih Allah. Ada tamu datang kepada kami, mereka bawa daging dan kami nggak tahu mereka nyembelih ini pakai bismillah apa tidak. Kata Rasulullah apa? Sammu fakulu, bacalah bismillah kalian dan makanlah. Ya. Jadi Rasul membolehkan. Kalau seandainya membaca bismillah itu syarat wajib, nggak mungkin Nabi membolehkan. Ya, tidak mungkin Nabi membolehkan untuk untuk makan daging tersebut. Ini menunjukkan sunnah. Ya. Wallahu a'lam. Intinya apa? Jangan saling mengingkari masalah-masalah yang masih ijtihad, yang mana dalil-dalilnya itu masih sama-sama kuat, saling tarik menarik. Beda kalau dalilnya ya atau masalahnya lemah gitu. Nah, ini nggak punya dalil, ini pakai dalil kayak gitu. Maka jelas yang pakai dalil kita ambil. Dan ini terjadi juga pada zaman Nabi. Nabi SAW itu pernah berkata kepada sahabatnya, la yusalli ahadukum illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini para sahabat yang menjadi utusan Nabi SAW ketika sampai masuk waktu asar beda pendapat memahami hadis Nabi ini, perintah Nabi ini. Ada yang sholat di situ di jalan, ada yang nggak sholat kecuali sampai Bani Quraidah dan habis waktunya maghrib. Yang sholat di jalan dia memahami Rasul ngomong seperti ini, itu kita disuruh cepat-cepat. Yang nggak mau sholat memahami secara zahirnya ucapan Nabi, kita dilarang sholat kecuali di Bani Quraidah. Lihat, ketika balik ke Madinah dilaporkan kepada Nabi masalah ini, Nabi nggak mengingkari. Kenapa? Masalah ijtihad. Mereka satu dalilnya tapi beda pemahamannya. Nabi nggak mengingkari. Ketika zaman sahabat Umar bin Khattab, beliau punya qadhi namanya Qadhi Syuraih. Ya. Ditanyakan kepada Qadhi Syuraih berkata kepada Umar, "Wahai Umar, ya, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?" Kata Umar, "Bagaimana Ali memberikan putusan? Kaifa qadha Ali bihi?" Bagaimana Ali memberikan putusan? Kata Syuraih, dia memutuskan seperti ini. Kata Umar, kalau aku jadi dia, aku akan pilih yang seperti ini. Kata Syuraih, loh, ma mana'aka, apa yang engkau menghalangimu untuk memberikan keputusan? Engkau kan Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, ya, karena nggak ada dalil tegasnya. Ya, ini hanya pendapat saja. Lihat, Umar tidak tidak mengingkari pendapat Ali bin Abi Thalib, ya, tidak menyalah-nyalahkan. Dia bilang kalau saya pasti seperti ini milihnya, seperti ini putusannya, seperti itu. Padahal beliau Amirul Mukminin, ya, mampu memberikan putusan dan menyalahkan Ali. Tapi Umar bijak, tahu ini nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya, makanya sekedar ijtihad saja. Sekedar ijtihad saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan kita lebih bijak lagi. Jangan sampai masalah-masalah fikih menjadi ranah perbedaan, ya, perbedaan perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, dan insya Allah kalau kita bijak dalam masalah ini, dakwah mudah untuk diterima. Dakwah mudah untuk diterima. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, silakan Pak.
Tadi dikatakan mungkar lebih umum dari maksiat. Perbedaannya di mana? Kalau mungkar itu perbuatan atau ucapan yang diingkari, yang mana sifatnya atau hukumnya lebih kepada apa, Pak? Kepada bab amar ma'ruf nahi mungkar, ke bab hisbah. Ya, tapi segala yang mungkar belum tentu maksiat. Nah, kalau maksiat kaitannya kepada orangnya. Berdosa tidak? Berdosa atau tidak? Seperti tadi, anak kecil minum khamr, berdosa tidak? Tidak. Tapi ini perbuatan mungkar, ya. Perbuatan mungkar, tapi orangnya belum tentu berdosa. Perbuatannya yang mungkar, tapi orangnya belum tentu dosa. Itu yang menjadi perbedaan. Ya, orang gila berzina dengan orang gila atau dengan binatang. Berdosa tidak? Tidak, tapi itu perbuatan mungkar. Zina kan perbuatan mungkar. Maka tetap kita ingkari, tapi orangnya nggak mendapatkan dosa yang berzina tadi karena dia gila. Ya, jadi kapan dikatakan maksiat? Jikalau terpenuhi syarat pada orangnya tadi. Ya, pada orangnya tadi. Ya, dia nggak gila, dia sudah balik, ya sudah mukallaf, seperti itu. Maka disebut maksiat, ya, di dalam haknya. Jadi dia berdosa. Tapi perbuatannya mungkar, ya. Perbuatannya wajib kita ingkari, jangan dibiarkan. Paham, Pak? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ramidi. Nah, itu dia dalil Imam Syafi'i. Ya, salah satu dalil yang menguatkan pendapat sunnahnya, hukumnya hanya sunnah baca bismillah, sembelihan ahli kitab. Saya tanya, ahli kitab baca bismillah tidak ketika sembelih? Nggak mungkin. Tidak mungkin baca bismillah, tapi Allah menghalalkannya. Kalau seandainya baca bismillah itu adalah syarat, hukumnya wajib, pasti kita dilarang memakan sembelihan mereka. Tapi ternyata apa? Allah melegalkan, membolehkan. Wa ta'amukum hillul lakum. Ya. Dan sembelihan kalian itu halal bagi mereka dan sembelihan mereka halal untuk kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Kata Ibnu Abbas, maksud dari ta'am adalah sembelihan. Ya. Jadi yang dimasukkan makanan di sini adalah sembelihannya ahli kitab, hukumnya halal. Allah yang melegalkan. Ya, Rasul juga dijamu oleh wanita Yahudi, bahkan diracun. Tapi Rasul apa? Tetap memakannya kan? Rasul nggak nanya baca bismillah tidak? Kan tidak. Nah, ini dalil membaca bismillah tidak wajib. Saya bilang dalilnya sama-sama kuat. Lah tadi ayat yang tadi kan kuat, memang kuat, tapi ditakwil sama Imam Syafi'i. Yang dimaksud adalah apa? Bukan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah, tapi sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Kenapa? Karena beliau menggunakan ayat lain untuk menafsirkan ayat tersebut. Ya, wa ma uhilla li ghairillah. Jadi ayat yang lain saling menafsirkan. Seperti itu. Kan ngeri, Pak, ya, khilaf ulama itu. Ya, nanti Bapak mual-mual puyeng pula nanti. Ya, yang penting apa, Pak? Kita jalan bersama Al-Qur'an, ya. Kalau memang untuk kehati-hatian kita baca bismillah tetap silahkan. Tapi dalam masalah sembelihan ahli kita sudah datang dalilnya, nasnya bahwasanya halal. Ya. Tapi kalau sembelihannya babi ya jangan. Karena zatnya haram. Kalau ya akhi dikasih ayam makan. Enggak apa-apa, halal. Ya. Dan jangan bawa hukum selera Bapak ke dalam ini. Terkadang kita Bapak selera enggak? Terkadang enggak selera kan? Dengan masakan orang-orang non-muslim. Tapi jangan hukumi gara-gara Bapak enggak selera, makanannya pun jadi haram. Enggak boleh. Ini halal tapi saya enggak selera. Kenapa? Masakan orang kafir misalnya. Ya, selera boleh,
boleh beda, tapi hukum tetap hukum. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan. Sampai di sini kita tutup. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.